بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kalimat hamdalah dan syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala, yang telah memberikan kepada kita nikmah, minnah, anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita kembali dapat berkumpul dan beristima' dalam melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. Bab apabila Islam tidak berada di atas hakikatnya. Wa kana 'ala al-istislami aw al-khawf min al-qatl. Dan dia dalam keadaan al-istislam, apakah benar-benar dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah dia mengucapkan dua kalimat syahadah karena hanya takut dari pembunuhan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab, orang-orang yang berasal dari suku pedalaman, orang-orang Badui,
Mereka mengatakan amanna, kami ini adalah orang-orang mukmin. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, kalian belumlah menjadi seorang mukmin, namun hendaklah kalian mengatakan kami adalah orang-orang muslim. Fa idza kana 'ala al-haqiqah fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruh. Maka apabila Islamnya berada di atas hakikatnya, maka dia berada di atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya ad-din, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, yaitu Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya secara zahir dan secara batin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini dan berdalil dengan dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan kepada kita bahwa tingkatan keimanan manusia itu berbeda-beda. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa di dalam Islam ini ada tiga tingkatan. Tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan al-ihsan. Adapun berkenaan tentang Islam dan iman, ini terkadang memberikan makna yang sama dan terkadang pula memberikan makna yang berbeda. Tergantung dari siyaqul kalam, konteks dari pembicaraan dalam sebuah kalimat. Para ulama salaf tatkala mereka menjelaskan tentang perbedaan antara Islam dan iman, mereka mengatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila keduanya berkumpul disebutkan dalam satu permasalahan, maka memiliki makna yang berbeda. Namun apabila disebutkan Islam saja, maka iman termasuk di situ. Demikian pula disebutkan iman saja, maka Islam juga sudah termasuk dalam kategori iman tersebut. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika berkumpul maka terpisah. Maksudnya jika dikumpulkan dalam satu pembahasan maka memiliki makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Namun apabila dipisahkan iman, dijelaskan secara sendiri, maka termasuk dalamnya Islam. Demikian pula Islam apabila disebutkan secara tersendiri, maka termasuk dalamnya iman. Adapun apabila disebutkan secara bersamaan, memiliki makna yang berbeda. Coba kita perhatikan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali ditanyakan kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu engkau menegakkan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan menunaikan ibadah haji jika engkau mampu berjalan ke sana. Lalu kemudian Jibril bertanya lagi, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah
Subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan definisinya. Islam hubungannya dengan amalan-amalan secara zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, salat dan seterusnya, ini adalah amalan-amalan yang zahir. Amalan seseorang secara zahir yang nampak oleh manusia. Sedangkan al-iman adalah yang terhunjam ke dalam hatinya. Keimanan dia kepada Allah, pada para malaikatnya, pada kitabnya dan rasulnya. yakni al-iman itu adalah sebuah aqidah, keyakinan yang terdapat dalam hatinya. Nah, inilah yang membedakan antara Islam dan iman apabila disebutkan secara bersamaan. Sehingga kata beliau bahwa terkadang seseorang itu berada di dalam Islam akan tetapi laisa alal haqiqah, tidak secara sempurna di atas hakikat keislaman tersebut. Nah, oleh karena itu ketika orang Arab ini mengatakan amanna, kami ini orang-orang mukmin, maka Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Akan tetapi hendaklah kalian mengatakan kami ini orang-orang muslim, bukan mukmin, sebab iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Diperintahkan mereka untuk mengatakan muslim, tapi jangan mereka itu mengatakan mukmin dengan memastikan bahwa kami ini mukmin. Pasti, karena tingkatan iman itu lebih tinggi daripada tingkatan al-Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi perbedaan dalam hal tingkatan keislaman atau keimanan seorang. Ada yang rendah, ada pula yang sempurna. Yang secara hakiki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang diridai Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman, telah memberitakan kepada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar. Dan Abu Yaman banyak sekali meriwayatkan hadis dari Syu'aib bin Abi Hamzah, padahal beliau banyak sekali riwayat-riwayat beliau yang tidak didengarkan secara langsung, akan tapi melalui periwayatan dari kitab Syu'aib bin Abi Hamzah. Pada saat Syu'aib bin Abi Hamzah mendekati ajalnya, maka beliau memberikan kitabnya dan mengizinkan kepada Abu Yaman untuk meriwayatkan hadis-hadisnya. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Abi Bakr Az-Zuhri. Qala akhbarana Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, tabi'i, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabi yang masyhur di antara sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. An Sa'din, dari Sa'ad, yaitu dari ayahnya, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, meriwayatkan dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahta. Suatu ketika Rasulullah memberikan kepada rahtan. Rahtan ini tidak dalam bahasa Arab maknanya antara 3 sampai 10. Ini kebanyakan penyebutan kalimat ar-rahat. Jumlah 3 sampai 10. Ya, kalau 3 sudah disebut ar-rahat. 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Kadang-kadang lebih dari 10, namun itu jarang digunakan. Ya. Jadi kalimat ar-rahat ini kalau kita mungkin terjemahkan, ya beberapa. Nah, beberapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang.
wa Sa'dun jalisun, dalam keadaan Sa'd bin Abi Waqqas duduk di dekat Nabi alaihi salatu wassalam pada saat Rasulullah membagi-bagi, pada waktu itu Rasulullah membagi harta rampasan perang, ghanimah. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, maksudnya beliau tidak memberikan harta rampasan perang tersebut kepada seseorang, huwa a'jabuhum ilayya, yang mana orang tersebut lebih menakjubkan aku daripada yang diberi. Kenapa kok yang ini dikasih, yang ini enggak dikasih? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimahnya kepada beberapa orang, kenapa yang lain enggak diberikan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Padahal orang yang tidak diberikan ini, kalau menurut penilaian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih pantas untuk diberikan. Mungkin dia termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Sementara yang diberikan orang-orang yang diketahui baru masuk Islam. Faqultu, maka ketika aku melihat kondisi seperti itu, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka an fulanin, ada apa engkau ya Rasulullah dari si fulan? Maksudnya kenapa engkau tidak memberikan kepada dia dari pembagian ghanimah? Fa wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah saya tidak mengetahui kecuali dia adalah seorang mukmin. Dalam lafaz yang lain disebutkan inni la urahu dengan di dhammah bahagian awalnya, urahu. Ya, jadi ada dua bacaan, arahu. Kalau arahu a'lamu minhu, ya, demi Allah aku mengetahui dia adalah seorang mukmin. Ini kalau bacaan di fathah. Tapi kalau bacaan di dhammah, inni la urahu, sesungguhnya aku, urahu, makna urahu adalah adhunnu, sesungguhnya aku menyangka dia adalah seorang mukmin. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan sesungguhnya aku menyangka dia adalah seorang mukmin, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au musliman, ataukah dia muslim? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku menyangka dia seorang mukmin. Dibantah oleh Nabi, ataukah muslim? Ya, yakni jangan kamu memastikan bahwa dia seorang mukmin, ataukah dia muslim. Fasakattu qalila, kemudian aku diam sejenak mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu, kemudian tidak lama setelah aku diam, ya, aku pun telah mengalahkan aku apa yang telah aku ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni terlupakan oleh beliau jawaban tadi. Nah, setelah Rasulullah mengatakan, ataukah dia seorang muslim, diam sejenak mendengarkan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Tidak lama kemudian beliau terlupakan dari jawaban Nabi. Fa'udtu limaqalati, lalu aku mengulangi kembali pertanyaanku. Faqultu, lalu aku bertanya, malaka an fulanin, mengapa engkau dari si fulan engkau tidak memberikannya? Fa wallahi inni la urahu mu'mina, demi Allah sesungguhnya aku menyangka dia adalah seorang mukmin. Faqala au musliman, lalu kata Nabi, ataukah dia muslim? Thumma ghalabani ma a'lamu min, kemudian mengalahkan aku apa yang telah aku ketahui darinya. yakni setelah beliau diam sejenak, lalu beliau terlupakan kembali. Fa'udtu limaqalati, aku ulangi kembali pertanyaanku tersebut. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi jawabannya. Terus begitu, ya. Yang zahir di sini yang terjadi adalah 3 kali terulangi dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Inni la urahu mu'minan. Dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au musliman, ataukah dia muslim? Berkali-kali. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'du, wahai Sa'ad, inni la u'tir rajula, sesungguhnya aku memberikan harta rampasan perang tersebut kepada seseorang,
wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Sedangkan yang selain dia, yang selain yang aku berikan, itu aku lebih cinta kepadanya, kepada yang aku tidak berikan daripada yang kepada aku berikan. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebabnya. Kenapa ini saya berikan? Kenapa yang di sana saya tidak berikan? Padahal yang saya tidak berikan itu saya lebih cinta kepadanya daripada kepada yang saya berikan harta rampasan perang. Khasyata ayyakubbahu Allahu finnar. Khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan tubuhnya di dalam neraka. Ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Yunus wa Salih wa Ma'mar wa ibnu akhi Zuhri an Zuhri. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Yunus dan Salih dan Ma'mar dan anak saudaranya Az-Zuhri, yakni keponakan beliau, seluruhnya meriwayatkan dari Az-Zuhri Ibnu Syihab rahimahullahu taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Ada yang menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada saat Nabi alaihi salatu wasallam membagi harta rampasan dari perang Hunain. Pada waktu itu beliau memberikan kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Kepada Sufyan bin Harb, kepada Uyainah, kepada yang lainnya dari kalangan para sahabat yang baru saja mereka masuk ke dalam Islam. Ada yang diberi 100 unta, ada yang diberikan kurang lebih dari sejumlah tersebut. Ada di kalangan para sahabat yang mereka lebih dahulu keislamannya, dan mereka lebih dahulu perjuangannya bersama Rasulullah SAW, tidak diberikan sedikit pun. Dan itu adalah keadilan di dalam Islam. Jadi keadilan di dalam Islam itu bukan sama rata sama rasa. Ya. Nah, itu bukan keadilan di dalam Islam. Akan tetapi al-adlu menurut Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya berdasarkan timbangan syariah. Oleh karena itu termasuk dari keadilan apabila ada orang tua yang meninggal, lalu dia meninggalkan anaknya, yang satu laki-laki, yang satu wanita, maka perbandingannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil untsayayn. Bagi laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bahagian wanita, jadi 2:1. Itu keadilan di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi dengan seadil-adilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan hambanya. Di antara orang-orang sekarang ada yang berusaha untuk menolak hukum Allah Jalla wa Ala ini. Kata mereka, sekarang kan wanita juga ikut bekerja. Ya, mereka sekarang punya profesi, mestinya disamakan. Ya, sudah tidak berlaku lagi hukum tersebut. Subhanallah. Menolak secara sharih apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukumnya yang tidak pernah dihapus, baik oleh sunnah maupun dari ayat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam firman-Nya surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu orang-orang kafir apabila mereka menganggap halal bolehnya mengganti hukum Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Muslim, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta-harta rampasan perang ini, si fulan dikasih, yang lainnya tidak diberikan. Maka datanglah seseorang, ya. Orang ini tidak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya dengan penuh kesopanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini datang, disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, wajahnya berewok, matanya masuk ke dalam, ya, orangnya botak, nah, jenggotnya sangat panjang sekali sehingga terlihat sangat menakutkan. Orang ini datang, ya,
tidak dengan sopannya, mungkin dia salam atau bertanya dengan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung mendatangi Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Rasulullah." Berbuat adillah wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Rasulullah disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Demikian lancangnya orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa lagi yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Rasulullah dituduh tidak berbuat adil. Ya. Adil itu apa sih? Nah, ini keliru dalam mendefinisikan al-adl. Mungkin menurut dia kalau yang namanya adil itu ya sama rata, sama rasa. Nah, kalau 5, 2 misalnya, semuanya harus sama. Nah, padahal bukan itu yang dimaksud keadilan. Bukanlah yang dimaksud keadilan kalau seorang misalnya dia punya 2 istri. Ya. Kalau dibelikan sepatu harus sama mereknya. Ya. Harus sama nomor sepatunya. Repot kan? Mungkin yang satu panjang, yang satu lebih pendek. Nah, yang satu nomornya 30, yang satu nomornya 40 misalnya. Ya gimana kalau dibelikan sama? Nggak adil. Nah, semuanya tergantung keadaannya. Wad'u syai' fi mawdhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya semestinya. Lawan dari keadilan itu adalah zulm, kezaliman. Jadi yang dimaksud al-adlu di dalam definisi syariat adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan timbangan syariah itu sendiri. Nah, sehingga tatkala orang ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi begitu saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju min bi'di hadza aqwamun." Akan keluar dari keturunan orang ini kaum. Nah, tahqiruna salatakum bi salatihim wa qira'atukum bi qira'atihim walakinnahum yakhrujuna min al-islam kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah. Yang mana tidak ada apa-apanya salat kalian dibandingkan salat mereka, kelihatan sungguh-sungguh. Tidak bisa dibandingkan antara bacaan Quran kalian dengan bacaan Qurannya mereka. Mereka kalau membaca Quran sungguh-sungguh, semangat dalam beribadah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Demikian cepatnya melesat. Ya. Inilah keadaan orang-orang yang menolak apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah perbedaan antara Islam dan iman. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mempertanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi inni la urahu mu'mina." Demi Allah, sesungguhnya aku menyangka dia seorang mukmin. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw musliman?" Ataukah dia seorang muslim? Terjadi perbedaan. Jangan memastikan diri bahwa kita ini seorang mukmin. Muslim iya, pasti. Kita wajib untuk mengatakan saya muslim. Tapi bolehkah kita memastikan dan mengatakan saya mukmin? Ini yang menjadi masalah. Ya. Tentunya kalau yang dimaksud saya mukmin, maksudnya saya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan seterusnya. Ya tentunya kita mengatakan iya, saya mukmin. Tapi kalau yang dimaksud saya mukmin adalah tingkatan yang tinggi daripada Islam. Ya, Islam, iman, ihsan. Kalau yang dimaksudkan itu, ya, dia akan meningkat kepada tingkatan yang berikutnya, itu tingkatan iman. Maka hendaklah kita mengatakan saya mukmin insyaallah. Ya, harus ada istisna seperti itu. Jangan memastikan saya mukmin pasti di sisi Allah. Oh, belum tentu. Nah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila seorang hendak mengatakan mukmin, maka ucapkanlah saya mukmin insyaallah. Dan ini datang dari
Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Berbeda dengan kelompok Murji'ah. Kalau kelompok Murji'ah mereka mengatakan kita harus mengatakan kami mukmin pasti di sisi Allah. Karena memang mereka punya keyakinan iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Satu saja iman itu, sama semua. Imannya kita sama seperti imannya Jibril, sama seperti imannya Rasulullah, sama seperti imannya para rasul dan nabi, sama seperti imannya para sahabat. Semuanya sama, sederajat. Ini pendapat Murji'ah. Ya, yang sesat tentunya. Karena mereka tidak memasukkan amalan-amalan itu dalam definisi iman. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, khalafna al-Murji'ah fi thalathah. Kita menyelisihi kelompok Murji'ah dalam 3 hal. Kita mengatakan, maksudnya Ahlus Sunnah mengatakan, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Adapun kaum Murji'ah mereka mengatakan qaulun bila amal, perkataan saja, amalan tidak termasuk dalam iman. Jadi walaupun orang itu mencuri, berzina dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya, imannya tetap sama seperti imannya para nabi. Kami mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, mereka kaum Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Kami mengatakan ahlul qiblah, adapun orang-orang yang sama kiblatnya dengan kita, sholatnya sama dengan sholat kita, menghadap kiblat yang sama yaitu Ka'bah, menurut kita mereka itu adalah muslimin, ya, secara zahir. Namun apakah mereka itu mukmin di sisi Allah? Maka kita mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tapi kalau Murji'ah mereka mengatakan kami mukmin pasti di sisi Allah. Nah inilah 3 yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan kaum Murji'ah. Nah, makanya mereka mengatakan tidaklah memudaratkan perbuatan kemaksiatan, ya, dari keimanan seseorang. Seorang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, itu yang sudah diyakini, walaupun dia berzina, walaupun mencuri, walaupun melakukan perbuatan kejahatan apapun, bagi dia seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ini tentunya jelas-jelas penyimpangan, menyelisih Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu mencakup hati, lisan dan anggota tubuh. Lawan dari keimanan adalah kufur, kekafiran. Seseorang itu juga bisa kafir karena dari keyakinan hatinya. Kalau misalnya dalam hatinya ada keraguan-raguan terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Mungkin dia mengucapkan, tapi dia masih ragu. Ya. Tidak ada keyakinan akan kebenaran 2 kalimat syahadah, kafir, keluar dari Islam. Nah, atau secara lisan misalnya dapat menyebabkan seorang itu kafir hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Misalnya dia mencela Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan mencela Rasul, maka ini sepakat para ulama, orang yang demikian ini kafir. Demikian pula anggota tubuh dapat menyebabkan seorang itu kafir. Gerakan, barang siapa yang mengetahui di depannya itu mushaf misalnya, lalu mushaf Al-Quran itu dia banting ke bawah, lalu dia injak-injak, padahal dia mengetahui itu adalah wahyu-wahyu dari Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam dengan perbuatan itu. Sepakat para ulama dalam hal ini. Atau dia melemparnya ke got, ke tempat-tempat yang kotor. Gimana kalau dia melemparnya ke api misalnya? Oh, belum tentu. Karena melempar ke api itu mungkin dengan tujuan untuk meninggal, agar kemudian tidak tinggal lagi bekas dari Al-Quran atau ayat-ayat yang tercecer, lalu kemudian dalam rangka untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran tersebut dibakar. Maka yang demikian ini boleh, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membakar mushaf Al-Quran yang ditulis dengan selain bahasa Quraisy,
dibakar lalu kemudian disatukan bacaan kaum muslimin di atas bacaan Quraisy sebagaimana yang telah sampai kepada kita riwayatnya. Nah, maka ini menunjukkan perbedaan antara al-Islam dan al-iman. Maka di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabar menghadapi para sahabat. Ditanya berkali-kali, namun beliau tetap memberikan pelajaran yang baik dengan cara yang baik kepada mereka. Tidak seperti orang yang datang tadi, protes di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil. Maka dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah perbuatan yang paling adil yang beliau lakukan, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Dalam rangka ta'lifu qulubihim, agar mendekatkan hati-hati mereka kepada al-Islam. Bukankah kita mengetahui bahwa di antara orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang didekatkan hatinya kepada Islam. Mereka baru masuk Islam, agar kemudian mereka semakin cinta dengan Islam, diberikan kepada mereka harta, diberikan kepada mereka sedekah, diberikan kepada mereka harta rampasan perang yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Padahal mereka itu lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memberikan pada mereka karena Rasulullah alaihi wasallam mengetahui keimanan mereka. Bahwa mereka betul-betul menjadi seorang muslim karena membela Allah dan Rasulnya. Jangankan mereka tidak diberikan dalam hal itu, mereka meninggalkan keluarga mereka yang ada di Makkah. Mereka harus meninggalkan sanak keluarga, mereka meninggalkan harta, sawah ladang mereka tinggalkan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dalam rangka menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah keadilan di dalam Islam. Harus kita kembalikan kepada syariah. Sekarang ini banyak orang khususnya mereka dari kalangan liberalis yang memiliki pemikiran-pemikiran yang jauh dari Islam yang sebenarnya. Memanfaatkan dalil-dalil yang global lalu dijadikan oleh mereka sebagai syubhat untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya isu gender, laki wanita harus sama, disamakan dalam segala hal, sampai dalam masalah warisan pun menolak dengan sharih firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ayat warisan. Kata mereka jilbab itu tidak wajib. Ada bahkan di antara mereka mengatakan jilbab itu adalah mengungkung wanita, memenjarakan wanita sehingga mereka tidak bisa bebas seperti laki-laki. Allahul musta'an. Bayangkan kalau kemudian kaum muslimat mengikuti cara-cara pikiran kotor mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kondisi kaum muslimat sama seperti kondisi orang-orang kafirah. Dan dalam perkara-perkara yang lainnya, mereka menghujat habis-habisan para wanita yang berhijab, apalagi mereka yang bercadar. Lalu kemudian mendatangkan dalih-dalih, alasan-alasan yang dibuat-buat. Memang di kalangan Arab itu, kenapa mereka dahulu berhijab? Kenapa dahulu mereka pakai cadar? Karena dulu kan debunya banyak, di Arab itu banyak debu, sehingga mereka pakai cadar, katanya. Kenapa laki-lakinya nggak pakai cadar? Apakah debu itu hanya menimpa kaum wanita saja? Mestinya juga laki-laki pakai cadar. Lalu kalau begitu, berarti dikembalikan pada debunya. Kalau debu banyak, pakai cadar. Kalau tidak, maka tidak. Allahul musta'an. Sekarang ini kan banyak penyakit. Ada flu burung. Ada lagi apa itu ispa dan yang lain-lainnya. Itu juga dari udara. Kalau bermain-main kata seperti ini garaknya,
Lah kenapa orang-orang yang di Indonesia mestinya mereka semua pakai cadar semua? Nah, tapi akal-akalan, sekedar akal ya. Meninggalkan nas-nas yang jelas yang datang dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan saya kira sampai di sini ya kawan. Karena kita telah menyelesaikan bab yang ke-19 atau yang ke-18. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.